Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sehat. Apa kabar semua? Semoga tetap dalam keadaan baik. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Sebelumnya mari satukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami, firman-Mu adalah pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Kami tak mampu untuk mewujudkan firman-Mu tanpa pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang akan menolong kami di saat kami membaca, merenungkan, dan memberlakukan firman-Mu, sehingga kami semua menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat untuk mewujudkan kebenaran-Mu ini. Bapa, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Imamat pasal 23 ayat 1-8. Hari-hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman-Mu." Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tepat. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Tema kita, saudara-saudara, hidup yang berpusat pada Allah. Katuan menggaronto lan puang. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek membuat kehidupan berjalan dalam dinamika yang dipenuhi oleh banyak rutinitas. Sampai-sampai seringkali waktu berlalu begitu saja karena manusia konsentrasi pada pekerjaan yang sudah menjadi tugas kesehariannya. Dalam Imamat pasal 23 menjelaskan bahwa umat Tuhan harus memiliki waktu untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjadikannya sebagai hari raya bagi Tuhan yang dimaklumkan sebagai pertemuan kudus. 6 hari boleh bekerja, tetapi pada hari ketujuh umat Israel harus berhenti dari segala pekerjaannya. Hal itu dimaksudkan Allah supaya umatnya senantiasa mengingat Allah sebagai Tuhan atas waktu, karena Dialah pemilik waktu. Karena itu umatnya boleh memakai waktu yang Tuhan berikan, yakni 6 hari kerja. Tetapi harus diingat bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya sibuk dengan pekerjaan, mengisi waktu dengan rutinitas pribadi dan keluarga, tetapi kemudian lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, dari pemahaman ini kita belajar
bahwa Tuhan memang sudah memberikan anugerah-Nya dengan waktu yang cukup bagi kita dalam bekerja atau beraktivitas. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang, maka kita ini mestinya meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam ibadah. Ya, sebagai orang percaya, kita harus memberi diri untuk bersekutu dalam jam ibadah seperti ibadah hari Minggu dan kebaktian lain yang sudah ditentukan dalam persekutuan kita masing-masing. Misalnya kita di jemaat ini, ya kita beribadah hari Minggu 4 kali jam ibadah, ibadah keluarga, ibadah PWGT, ibadah PKB, ibadah PPGT. Ya, mari kita memberi waktu untuk ibadah-ibadah ini. Saudara, peliharalah waktu untuk bersekutu dengan Allah, sebab Dialah pemilik waktu dan kehidupan kita. Ya, pergunakanlah waktu yang ada untuk memuliakan Dia dengan cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita mesti berpusat kepada Tuhan. Dan karena itu, segala yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan di dalam kuasa dan kasih Tuhan, sehingga apa yang kita buat adalah yang terindah di hadapan Allah. Mari menggunakan setiap kesempatan dan waktu yang ada untuk keagungan bagi nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah hidup kami selalu berpusat hanya kepada Engkau, karena Engkaulah yang akan menata hidup kami dengan baik, dan kami akan terus mengandalkan Engkau. Semoga dalam kekuatan Roh Kudus kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, Engkau terus memberkati kami semua yang selalu setia mendengarkan renungan harian ini. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kasih, kemurahan, kebaikan-Mu akan terus berlaku bagi kami, sehingga hidup kami selalu Engkau berkati. Bapa, Engkau memberkati bagi semua anak-anak-Mu, anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu dalam pertumbuhan, dalam pekerjaan. Kasihi mereka sekalian Tuhan. Juga Engkau tahu bahwa anak-anak-Mu yang boleh bersukacita, biarlah Engkau sempurnakan sukacita mereka. Yang bergumul dengan sakit, Tuhan hadir menyembuhkan. Yang bergumul dengan masalah ekonomi, dengan masalah politik, sosial, budaya, komunikasi, dan masih banyak lagi yang lain, topang kami agar kami dapat melewatinya di dalam pertolongan dan juga kekuatan Tuhan. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, semoga mereka terus beria-ria dalam Kristus, hidup mereka jalani dengan sukacita dan kebahagiaan Tuhan. Dan Engkau terus memberkati untuk jemaat-Mu, Engkau terus memberkati untuk majelis gereja, pengurus OIG di dalam mengerjakan pelayanan. Engkau terus memberkati bangsa kami, berikanlah kedamaian dan ketentraman. Pakai pemerintah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu, keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau memberkati kami agar hidup kami berkenan bagi Tuhan. Engkau jadi gembala yang agung, penolong kami, sehingga kami Engkau antar ke tempat yang tenang, teduh, menghadapi berbagai rintangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan seruan kami. Kami membawanya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.